Shalom Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Apa kabar teman-teman? Kita telah memasuki minggu pertama bulan November 2022 ini. Kita akan bersekutu, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan saling menguatkan dalam persekutuan Sowan Gusti ini. Tema kali ini adalah kuatkan hatimu, berdirilah teguh. Terima kasih atas atensi dan teman-teman dalam persekutuan kali ini. Kita ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Jangan Lelah. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Atas
bacaan ayat dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 5 dan 17 sampai 21. Saya ulangin bacaan ayat dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 5 dan 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagumkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegah pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseteru kepadanya, pada setiap orang yang berseteru kepadanya dalam kesetiaannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar teriakan mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, mungkin kita akan merasakan sangat capek, sangat lelah. Kadang dalam kesibukan kita, dalam kejuruan kita merasa penat. Tapi pastinya teman-teman, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia akan menguatkan kita. Dia menjadi sumber perlindungan kita. Mari bersama-sama kita akan pujikan lagi nama Tuhan dengan judul lagu Engkaulah Kekuatanku dan Tempat Perlindunganku. Engkaulah kekuatan
sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita akan bersama-sama berdoa pembukaan supaya persoalan kali ini diberkati dan Tuhan hadir dalam persoalan ini, supaya persoalan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus buat penjagaan-Mu yang sempurna untuk kehidupan kami. Sehingga dari pagi Tuhan, kami masih ada nafas hidup-Mu Tuhan. Sekarang dengan anugerah-Mu yang besar, kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memulai persekutuan gabungan online kami Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul dan bersama-sama memulai ibadah kami. Kami mau Tuhan untuk dari awal sampai akhir Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai, dan tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus ada satu pesan, ada satu remind yang Tuhan sampaikan pada kami, yang Tuhan tanamkan di hati kami untuk kami Tuhan saling bersama-sama untuk berkumpul, saling membangun di dalam iman Tuhan. Meskipun lewat online, lewat jarak Tuhan, kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak tertandingi Tuhan Yesus, dan Kau tetap bekerja atas persekutuan online hari ini. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadapan Engkau Tuhan Yesus, membuka ibadah kami Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya, amin. Kita diciptakan oleh Tuhan Yesus itu sangat spesial. Dia menciptakan kita seturut gambarnya. Maka Tuhan itu sangat mengasihi kita karena kita sangat berharga. Mari teman-teman, kita akan nyanyikan lagu Hidupku Berharga Bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi
bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sulunglah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sulunglah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, bahwa kesaksian itu merupakan identitas kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus. Identitas ini membawa kita kepada satu panggilan untuk membuktikan Kristus di dalam hidup kita. Namun, semudah itukah kita menjadi saksi Kristus? Apakah hanya dengan mengaku percaya seorang dapat secara otomatis berdidentitaskan saksi Kristus? Bersaksi merupakan satu tugas untuk membuktikan suatu yang telah dialami. Jika kita saksi Kristus, berarti kita harus menyaksikan Kristus dalam hidup kita. Mari Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu yang telah mengalami Kristus di dalam kehidupan, yang bisa menguatkan iman kita sesama orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kami persilahkan Bapak Ibu. Mungkin kamu lagi resah karena dunia lagi bergejolak, lagi ada masalah, keadaan seolah bertambah parah. Belum lagi masalah asmara. Ketika dia ada, kamu gembira. Tapi ketika dia tak ada, resah hati ini tanpanya. Ya, begitulah hidup. Penuh perjuangan, penuh dengan halangan. Tapi terkadang rasanya kamu ingin menyerah. Tantangan demi tantangan terasa seperti masalah yang terus-menerus bertambah parah. Mana ada damai sejahtera kalau sekitar selalu penuh prahara. Mungkin ini yang kamu pikirkan. Kabar baiknya, kamu hanya perlu mencari damai pada tempat yang tepat. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang ia katakan,
jauh lebih indah dari kata-kata indah yang bisa dipikirkan. Damai sejahtera yang tak terbanding. Percayakah kamu bahwa jika kamu tinggal di dalam Dia, damai itu akan ada di dalam jiwamu? Tibalah saatnya, Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, kita akan mendengarkan renungan. Kita akan belajar bersama, kita akan menghayatin renungan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk dapat menerima renungan ini. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pulihkanku
Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan yang maha kasih, yang senantiasa kami sembah hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, agar senantiasa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita baca firman Tuhan dari Hagai 2 ayat 1 sampai 10, sungguh luar biasa tuntunan bagi perjalanan hidup kita ini, terkhusus
bagi orang-orang percaya. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku, perjalanan hidup tidak selalu damai sejahtera, tidak selalu sukacita. Namun, di tengah perjalanan kehidupan kita kadang mengalami hambatan, mengalami rintangan, juga mengalami hati yang tidak nyaman, tidak senang. Itu hal yang wajar-wajar saja. Akan tetapi bagi anak-anak Tuhan harus berani menyikapi hidup ini dengan penuh semangat, penuh percaya diri, tidak takut menghadapi cobaan, tidak takut menghadapi rintangan dan sebagainya, dengan pasrah, sumarah, sumindi, sumadyo kepada Tuhan seutuhnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Yosua setelah keluar dari tanah Mesir senantiasa dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Janji Allah tidak akan ingkar, tetapi pasti. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Akankah putus asa? Akankah lemah iman? Satu patah kata, tidak. Dalam mengurangi bahtera kehidupan ini, kita harus berani berjerih lelah, harus berani kerja keras, tidak bermalas-malasan. Itu yang senantiasa tertanam dalam hati sanubari kita semua. Dengan kita bekerja keras, berjerih lelah, menabur yang baik, yakinlah kita akan menuai hasil buah yang indah dalam hidup ini. Kita sebagai orang tua harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi generasi muda. Begitu pula sebagai generasi muda harus berani menunjukkan prestasinya sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh masing-masing. Dengan penuh keyakinan yang teguh, Gusti berkahi. Amin. Malah kita berdoa. Kembali Tuhan, anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu dalam doa. Sungguh kami mengucap puji syukur, Tuhan telah bimbing, Tuhan telah pimpin jalannya renungan pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kasih Tuhan. Agar dengan renungan ini, perjalanan kehidupan kami selalu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat rohani, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan renungan ini biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kehidupan kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sambut ucapan syukur ini yang telah kita terima, santapan rohani ini, dengan menyanyikan lagu Nyanyi Pujian Bagimu. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan.
Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Oh, for your name is great and worthy to be praised. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, sebelum kita mengakhiri, kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita kepada bangsa dan negara, kepada Gereja GKJ Plengkung, kepada keluarga, kepada orang yang membutuhkan doa syafaat kita. Kita akan bersekutu, kita akan tundukkan kepala kita akan panjatkan syafaat kita. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami bahwa sampai saat ini Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai setiap langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat, itu kami percaya semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin para pejabat-pejabat negeri, dari yang
pimpinan yang berada di pusat sampai yang di daerah. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai setiap langkah dan pemikirannya, sehingga segala sesuatunya tertuju buat bangsa dan negara ini, untuk seluruh masyarakat Indonesia, agar tercipta kedamaian, ketentraman, kecukupan, dan juga kemakmuran oleh karena anugerah-Mu. Berkati semua yang ada di negeri ini agar kami juga hidup dalam kasih, dalam kerukunan, dalam takut dan hormat akan Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa boleh kami puji dan kami permuliakan. Ampunilah segala dosa dan segala kelemahan kami Tuhan, kiranya Bapa sendiri yang akan menjadi Raja di atas segala raja, Raja di atas di negeri yang kami cintai ini. Biarlah semua sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu kepada keluarga kami sampai detik ini. Kami bersyukur kepadamu atas karya-Mu yang begitu besar di dalam keluarga kami. Tuhan, mohon bimbing dan berkati kami untuk selalu tetap hidup di jalan-Mu saja. Berkatilah ya Tuhan untuk kegiatan yang kami lakukan sehari-hari agar menjadi berkat bagi keluarga kami. Berilah kami kesehatan dan jauhkan pula keluarga kami dari orang-orang yang jahat yang ingin menjatuhkan. Ajari keluarga kami agar hidup dalam semangat kasih, harmonis dan saling mengasihi satu sama lain. Jika kami harus menjumpai kesulitan, tolong bimbing kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami. Pimpin pula kami untuk menjadi terang-Mu dan jaga hati kami supaya tetap terarah kepadamu. Hindarkan kami dari perbuatan yang buruk dan biarkan kami melakukan perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih setia-Mu karena pada hari ini kami boleh berkumpul bersatu dalam persekutuan ibadah. Berkati terus hamba-Mu ini Tuhan, supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Pada hari ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat secara khusus untuk profesi dan akademik. Berkatilah pekerjaan kami dan sertailah sepanjang kami bekerja agar menjadi berkat bagi diri sendiri, keluarga dan juga tempat kami bekerja. Berkati pimpinan perusahaan kami dan juga rekan-rekan kerja agar kami dapat saling mengasihi dan bekerja sama yang baik dan benar seturut kehendak-Mu. Bagi kami yang memiliki usaha, tolong kami Tuhan, berkati usaha kami supaya kami senantiasa juga dapat menjadi berkat pada sekitar kami, baik untuk karyawan kami maupun orang lain yang membutuhkan kami. Oleh sebab itu, kami mohon supaya Engkau menjamah dan memberikan kuasa pada usaha yang saat ini sedang kami kerjakan. Semoga Tuhan menjadikan usaha kami berhasil dan sesuai dengan ketetapan-Mu yang Kau nyatakan pada kami umat-Mu, sehingga hidup kami juga bisa lebih berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus kami berdoa buat setiap kami yang belum mendapat pekerjaan. Kami yakin Tuhan akan tolong dan memberikan hikmat buat kami, agar kami mendapat pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila kami diterima bekerja Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang rendah hati dan mau menerima apapun pekerjaan itu, supaya kami dapat selalu mengucap syukur. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih bersekolah dan kuliah. Ajari kami untuk dapat memahami setiap pelajaran yang kami terima, agar kami bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua kami, terlebih memuliakan nama-Mu Bapa. Buka hati dan pikiran kami agar kami bisa menjadikan setiap ilmu yang kami terima bermanfaat untuk kami, keluarga, orang di sekitar, dan kelak untuk bangsa dan negara kami.
Berkati kami juga para orang tua untuk dapat mendukung sebaik-baiknya pendidikan bagi anak kami, agar anak-anak kami dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan di kesempatan ini untuk setiap nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai hari ini. Kami pun boleh mengucap syukur untuk setiap berkat yang selalu Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami naikkan doa secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk GKJ Pelengkung, kiranya berkat-Mu selalu membersamai gereja-Mu di tempat ini, untuk pelayanan Bapak Ibu Pendeta, untuk pelayanan para majelis, untuk pelayanan komisi dan semua panitia. Kiranya kesatuan langkah di dalam setiap pelayanan yang boleh mereka kerjakan di gereja-Mu ini, boleh mendatangkan berkat secara khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini dan masyarakat di sekitar gereja ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Biarlah kasih setia Tuhan yang selalu ada buat mereka, dan kami pun boleh terus mengimani apa yang sudah Tuhan janjikan, bahwa sampai masa tua mereka, Engkau Tuhan yang tetap setia. Tidak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin masyarakat Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, untuk para menteri, pimpinan legislatif dan yudikatif, agar kiranya mereka bisa menjadi pemimpin yang tidak mementingkan diri mereka sendiri, serta mengedepankan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Bimbinglah mereka dengan terang kebijaksanaan sejati, agar segala kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh bermanfaat bagi orang banyak. Dalam kehidupan beragama, biarlah Tuhan juga yang boleh menumbuhkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkan kami dari sikap merendahkan penganut agama lain, dan semoga semua orang yang menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama Tuhan, agar mereka juga boleh meneladani dan mengajak umat-Mu untuk saling menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama yang lain. Ini doa syukur dan syafaat kami Tuhan, yang kami mohonkan, kami haturkan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat atas kehidupan kami. Haleluya. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah persekutuan ini. Semoga Engkau menyertai kami. Semoga Engkau membimbing hari-hari kami. Terima kasih untuk hari ini. Kau masih tuntun kami, Kau masih beri kami kesehatan, Kau masih beri kami kekuatan. Dan sebentar lagi kami akan menutup persekutuan doa hari ini Tuhan. Semoga Engkau selalu melindungi kami, melindungi seluruh keluarga kami, seluruh teman-teman kami. Dan doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari 2 Tesalonika pasal 2
ayat 13 sampai dengan 17. Saya ulangi bacaan ayat dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Tapi kita ketahui teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan telah menetapkan rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu sungguh indah dan sungguh baik bagi kita. Kita amini itu. Kita akan pujikan lagu dengan judul Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat
Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tidak terasa kita telah sampai penghujung acara Sowan Gusti edisi 5 November 2022 ini. Terima kasih atas atensi dan kehadiran bagi Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Terima kasih, biarlah pesan ini menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita saling menguatkan, saling menumbuhkan iman di dalam menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.